Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mujleh hadir lagi ke hadapan Anda semua untuk menyampaikan hikmah dan cerita. Kali ini saya akan bercerita mengenai Abu Nawas yang merupakan seorang alim. Dia itu adalah seorang alim yang cerdas dan pandai. Buktinya dia mempunyai banyak murid dan banyak sekali yang belajar kepadanya. Ada satu muridnya yang selalu bertanya tentang mengapa begini, mengapa begitu, selalu bertanya. Suatu ketika Abu Nawas kedatangan 3 orang tamu. Dan orang ini bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mana yang lebih utama? Orang melakukan dosa-dosa besar atau orang yang melakukan dosa-dosa kecil?" Lalu Abu Nawas menjawab, "Orang yang melakukan dosa-dosa kecil." "Mengapa demikian wahai Abu Nawas?" "Karena Allah sangat mudah sekali mengampunkan atau mengampuni hambanya yang melakukan dosa kecil tersebut." Maka orang tersebut merasa puas dengan jawaban Abu Nawas dan dia pulang. Orang ketiga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Mana yang lebih utama wahai Abu Nawas? Orang yang melakukan dosa-dosa besar atau orang yang melakukan dosa-dosa kecil?" Lalu Abu Nawas menjawab, "Orang yang tidak melakukan keduanya." "Mengapa begitu Abu Nawas?" "Ya, dengan tidak dilakukan keduanya maka tidak ada pengampunan apapun dari Tuhan." Orang itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Dan orang ketiga bertanya pertanyaan yang sama, persis. Mana yang lebih utama, orang yang melakukan dosa-dosa besar atau orang yang melakukan dosa-dosa kecil? Lalu Abu Nawas menjawab, "Tentu saja orang yang melakukan dosa-dosa besar." "Mengapa demikian?" "Karena ampunan Allah sebanding dengan dosa hambanya yang besar tersebut." Wah, orang tersebut merasa puas dengan jawaban Abu Nawas karena memang beralasan. Lalu ketiga tamu tersebut pulang. Ada sisa satu murid Abu Nawas yang saat itu dari tadi nguping. Lalu bertanya kepada Abu Nawas, sang guru, "Wahai guru, kenapa satu pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda?" Lalu Abu Nawas menjelaskan, Tuhan memberikan 3 tingkatan kepada manusia, yaitu tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Muridnya merasa penasaran. "Tingkatan mata itu apa wahai guru?" Lalu Abu Nawas menjelaskan, begini, anak kecil melihat bintang, maka dia akan mengatakan bahwa bintang itu kecil karena dia melihat dengan mata. Muridnya manggut-manggut. "Lalu kalau tingkatan otak itu apa wahai guru?" Abu Nawas santai menjelaskan, tingkatan otak itu orang pandai dan berpengetahuan melihat bintang itu besar karena dia punya tingkatan otak atau pengetahuan. "Lalu bagaimana dengan tingkatan hati?" Sang murid bertanya lagi. Lalu Abu Nawas menjawab, orang yang pandai dan berpengetahuan serta mengerti, maka dia akan mengatakan bahwa bintang itu kecil, walaupun dia tahu itu sesungguhnya besar, karena tidak ada yang melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid pun tercengang dan merasa puas dengan jawaban gurunya tersebut. Ada lagi, karena ini murid nanya terus ya. Dan guru ini sangat sabar menjawab, "Wahai guru, sesungguhnya mungkin tidak kita menipu Tuhan." Abu Nawas bilang, mungkin saja." "Bagaimana caranya?" Kata sang murid, "Caranya merayu dengan pujian dan doa." Sang murid masih penasaran, "Bagaimana guru? Bagaimana melakukan itu?" "Merayunya dengan pujian dan doa." "Tolong ajarkan saya," kata murid. Maka keluarlah syair dari seorang Abu Nawas, sang guru. "Ilahi lastulil firdausi ahla." Tuhanku,
hamba tidak akan pernah pantas berada di dalam surgamu. Wala aqwa 'alan naril jahimi, dan hamba tidak akan kuat berada di dalam nerakamu. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka dari itu terimalah tobatku ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa besarku. Maka saat itu murid pun memeluk erat sang guru dan dia banyak belajar tentang banyak hal dari seorang guru, yaitu Abu Nawas yang sangat alim. Demikian hikmah dan cerita dari saya. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.